Hai, gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Teman-teman, perkenalkan saya Julia Hakim ya, dari Kota Malang, Jawa Timur. Kalian dari mana aja? Bisa tulis di komentar. Oke, teman-teman, seperti biasanya kita mau lihat general reading energi hari ini ya. Silakan difokuskan untuk mungkin seseorang yang kalian ingin tahu energinya, energi perasaan dia kepada kalian ya, niat dan tujuan dia. Kemudian mungkin kalau kalian yang punya masalah, semoga kali ini masalahnya bisa ketarik ke sini dan kita cari solusi sama-sama melalui kartu tarot ya. Energi kartu tarot. Seperti itu. Karena ini general, jadi belum tentu bisa cocok untuk semuanya. Mungkin hanya beberapa saja yang bisa cocok ya. Kalau nggak cocok kali ini kalian bisa nonton video saya yang lainnya. Mungkin di sana ada yang lebih cocok ya. Pembacaan kartu ini, general ini bisa vice versa teman-teman, atau terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan. Jadi silakan disesuaikan kalian posisinya yang mana ya. Tapi kalau memang sama sekali nggak ada yang cocok, berarti kali ini bukan untuk kalian, mungkin untuk orang lain yang juga nonton video ini ya. Jadi pastikan dulu apakah ceritanya cocok. Apakah cerita yang terbaca di sini itu memang kalian alami? Oke, kita lihat. Cerita apa? Permasalahan apa hari ini? Oke, permasalahan apa? Di sini kartu dengan energi konflik. Energi-energi seseorang yang kekeh ya. Maksudnya sih tegas, tapi saya kira ini bukan tegas tapi medandang. Medandang itu apa ya, bersikeras terhadap sesuatu. Sehingga menimbulkan karena ada ketidaksepemahaman, ada yang tidak sesuai ya dengan pemikiran mungkin apapun ya. Di sini ada adu argumen, merasa benar sendiri ya. Kemudian di sini ada kartu, ada energi ingin membuktikan diri. Pembuktian diri itu seperti apa? Yang benar itu aku. Ini yang benar begini. Gitu. Kalaupun toh itu benar, tapi di sini nyatanya toh bikin suasana panas, ya. Ada yang berantem. Ada juga di sini beberapa saya lihat energi KDRT atau kekerasan. Kekerasan ini bisa verbal, ya, secara kata-kata, mungkin secara kata-kata itu ketus atau mungkin judes atau mungkin justru kasar ya, atau mungkin juga ada tindakan-tindakan nyata yang sifatnya itu kasar seperti itu. Oke, kita lihat. Temperance. Di sini ada situasi dan kondisi, atau mungkin di sini ada seseorang yang sifatnya itu lebih baik untuk menghindari yang namanya pertengkaran ya. Mungkin berusaha netral aja, diiyain aja ya. Supaya apa sih? Supaya tenang. Jadi ada yang sifatnya itu mengalah ya, berusaha untuk sabar. Karena pinginnya nggak pingin yang namanya ribut-ribut, rame-rame, nggak sepemahaman. Jadi sebenarnya kalau dalam satu hubungan yang salah satu bersikeras terhadap argumennya sendiri, ya, terus satu pihak yang lain daripada rame, ya wis, sakarepmu, ya wis bener, ya wis iya terserah kamu, iya diiyain aja gitu loh. Atau mungkin di sini kalaupun bertengkar kalian ini ada salah satu yang meminta maaf, justru meminta maaf daripada rame lah, biar tenang. Jadi lebih banyak toleransi, lebih banyak sabar.
Juga untuk tujuannya untuk tetap mempertahankan hubungan lah, supaya nggak rame-rame, capek gitu. Menghindari keributan ada di sini. Banyak ya, nggak saya ambil. Saya ambil cuma satu-satu. Lanjut. Oke. Oke. Di sini ada sosok yang memang kalau devil itu kan iblis, bisa dibilang keras kah atau mungkin jahat kah? Sebenarnya kalau devil ini memang iya suka marah ya, memaksakan banyak hal ya, memaksakan pola pikirnya, memaksakan kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya ya walaupun itu benar, tapi kan untuk menjadi benar itu kan kadang-kadang ada alasan atau sudut pandang yang berbeda, nggak selalu harus bisa sama plek gitu ya. Kemudian di sini memang banyak saya lihat kekejaman ya teman-teman ya, kekejaman. Sebenarnya kalau nggak ada yang salah satu yang ngalah, ini malah jadi nggak karu-karuan. Jadi terpaksa untuk bisa sabar dan bertoleransi supaya seimbang aja, tetap harmonis. Gitu. Ini nggak enak banget energinya. Kejamnya ini loh. Kok jahat ya? Bisa vice versa teman-teman. Kalian atau seseorang yang kalian pikirkan. Di sini beberapa hubungan kalian bersama orang ini. Itu ada yang sudah terikat dalam pernikahan. Ada yang sebenarnya hubungannya itu apa ya, sudah ada komitmen lah seperti itu. Ya. Kalau cuman pacaran, logikanya kalau kalian dikerasin ngapain mau gitu loh. Kalau rumah tangga kan beda. Mau nggak mau. Ya. Nggak semudah itu. Kemudian aku tak pergi, kita putus, kita cerai, kan nggak semudah itu. Di sini saya lihat seorang energi maskulin yang memang ambisius, ya. Kemudian ingin segala sesuatu yang di dalam pikirannya, rencananya, maunya dia harus terrealisasi. Itu repot. Ya. Sementara salah satunya adalah orang-orang yang penuh cinta. Di satu sisi mungkin awal-awal diturutin, lama-lama kok gini gitu. Kok nggak enak ya energinya ya? Emang kalian dikerasin ya? Lapor no polisi pore, gak kesuwen ya. Coba kalau dari zodiak, di sini ada Leo, Aries, Sagittarius. Kemudian ada banyak Leo, Aries, Sagittarius. Emang orang Leo itu galak-galak ya, kayak singa ya. Suka ini ya, menerkam. Kayak saya dong. Kemudian banyak sekali di sini ya. Leo, Aries, Sagittarius. Bukan berarti yang lain nggak ada. Ini hanya energi saja secara zodiak dan itu pun hanya darisannya saja. Jadi nggak valid. Hanya sebagai tambahan, masukkan aja. Kemudian di sini Capricorn, Virgo, Taurus ada ya. Yang paling banyak itu Leo, Aries, Sagittarius. Cancer, Pisces, Scorpio ada. Kalau Gemini, Libra, Aquarius gimana? Mungkin ada tapi bukan di sunnya. Mungkin di moon, rising atau Venusnya ya. Oke, saya kira itu untuk zodiak sebagai tambahan saja. Yang penting kartunya cocok. Kalau kalian nggak masuk, enggak. Saya walaupun di ini, seumpamanya ya, ini contoh. Seumpamanya, saya memang nggak nyaman dalam hubungan ini, tapi saya nggak pernah dikerasin. Ya berarti nggak masuk teman-teman. Karena ini energinya energi kekerasan, energi kekejaman, energi paksaan-paksaan, tekanan-tekanan. Ya, seperti itu. Kita lihat inisial ya. Inisial ini juga sebagai tambahan. Tambahan saja. Yang penting kartunya. Inisialnya ini bisa inisial dia, inisial kalian, ya, atau inisial apapun di antara kalian. Sampai bawah. Sampai bawah. Oke. P, T, H,
Z, F, B, I, S, O, C. Ini inisialnya. Oh, ada V. Di sini ada V. Silakan disesuaikan. Kemudian kita mau lihat. Seseorang yang kejam ini kok bisa ya? Kejam banget ya. Emangnya dia sudah gak cinta? Emangnya sudah benci banget? Kalau sudah gak cinta gak usah kejam, pergi aja. Kan gitu ya. Coba kita lihat. Alasan dia ngapain sih? Kenapa dia kejam? Apakah ada hal yang membuat dia seperti itu? Ya, kita lihat ya. Oke. Apa yang membuat dia jadi kejam seperti itu? Jangan-jangan memang karakternya yang kalian juga baru tahu. Apakah ada sesuatu yang membuat dia sebel gitu sama kalian, ya? Coba kita lihat ya. Dia nggak punya alasan sebenarnya Bunda untuk sebel. Saya udah segala sesuatu yang baik-baik sudah saya lakukan buat dia. Tapi balasannya seperti itu. Mungkin sudut pandang orang berbeda dalam menyikapi. Walaupun kita baik sekalipun, jangan punya pikiran bahwa kita sudah baik dan orang akan senang. Akan suka, semuanya suka sama kebaikan kita. Belum tentu. Ya. Emang kalau kita baik sama orang, orang harus suka. Nggak bisa. Temperance. Dua. Saya ambil satu-satu. Menurut dia, ya, kenapa dia jadi kejam dan kasar? Dari sudut pandang dia, ya. Mungkin dari sudut pandang kalian bisa membantah atau saya begitu karena alasannya begini. Tapi ini kan bacaan tarot. Kita bukan sedang personal reading yang kalian bisa mengemukakan alasan ya. Tapi di sini dari sudut pandang dia akan saya sampaikan ya. Di sini itu dia itu memang orangnya manipulatif dan ingin kalian itu energi magician itu kayak itu loh teman-teman, pesulap. Sehingga orang kalau seorang pesulap itu kan membuat satu atraksi supaya orang kagum, supaya orang percaya apa dengan intrik-intriknya dia ya. Dan dia ini kan ingin menyampaikan bahwa ini yang saya tunjukkan ini bagus. Oh, ajaib. Oh, saya hebat, saya pintar. Nah, sementara di sini kalian itu apa ya? Dari sudut pandang dia, sebenarnya yang memicu dia kasar adalah konflik-konflik yang kalian triggernya dari kalian. Tahu trigger nggak? Pemicunya. Ya. Sebenarnya kalau Bunda, saya itu nggak pernah untuk memulai pertengkaran. Ini dari sudut pandang dia, ya. Jadi jangan berdebat sama saya cuma baca. Oke, strength. Dia ini orang merasa ini ya, merasa kuat, merasa lebih hebat dari kalian, merasa lebih mampu dan kalian itu harusnya nurut sama dia. Padahal mungkin dari sudut pandang kalian, orang ini nggak bijak atau salah, nggak mau dia terima masukan seperti itu. Dia merasa lebih pinter kok. Dia merasa melakukan ini semua itu untuk kebaikan loh. Merasa ini untuk kebaikan loh. Dan yang benar menurut dia ya begini. Jadi kalau saya kira apa yang membuat dia seperti ini? Apakah pengaruh dari hal-hal magic karena di sini magician? Belum tentu. Tapi kalau saya lihat memang sifatnya seperti itu, kan? Tapi orang ini ya,
bukan ingin meninggalkan kalian. Seperti yang saya bilang, kalau sudah nggak cinta, kenapa mesti harus menyiksa, harus kasar, harus keras? Mending pergi aja kalau sudah nggak cinta, sudah nggak mau. Di sini Devil lagi, Three of Cup, King of Cup. Oke, teman-teman, ternyata ya saya bilang tadi nggak ada pengaruh dari luar. Ternyata ada, teman-teman. Ada. Oh Allah, ada pengganggu, teman-teman, yang mengganggu. Seakan-akan hal yang dari luar ini seakan-akan mempengaruhi dia, energi ya, bukan semata-mata secara tindakan mempengaruhi dengan omongan, tapi ada energi dari luar diri dia, itu mempengaruhi energi dia jadi seperti ini. Energi apa itu Bunda? Beberapa energi cinta, atau mungkin asmara, ya, atau obsesi, adiksi, hasrat, gairah yang mengandung begitu-begitu. Mungkin punya hubungan lain, ya. Karena di sini juga ada King of Cup, ada Three of Cup. Three of Cup apa? Kalian sampai bosen ya. Dan kemudian di sini ada energi seneng-seneng, energi hambur-hambur uang, happy-happy. Kemudian di sini bersikap seenaknya, ya. Happy-happy sendiri, happy-happy di luar. Coba sih saya lihat. Supaya lebih mantap, nggak ngambang. Apa yang menyebabkan dia itu? Karena di sini ada magician, ada devil, ya. Kemudian tadi banyak beberapa energi-energi nggak bagus dari luar diri dia, ya, sehingga kayaknya cekcok terus sama kalian. Kita lihat ya. Satu sisi memang orangnya sombong, maksudnya ini loh, bangga atas dirinya sendiri, merasa dirinya mampu, merasa dirinya pinter, merasa sok banget orangnya. Oke. Saya masih merasakan energi kayak kemarin, ada balas dendam, kayak orang nggak terima itu loh, bukan balas dendam ya, nggak terima terhadap sesuatu, dan itu diungkit-ungkit. Waduh, di sini ada hal-hal yang sifatnya ini ya teman-teman. Apa ya? Kayak bukan karma ya. Forgiveness. Oke. Dia ini pernah menyakiti seseorang, saya lihat ya. Kemudian mungkin ada yang nggak terima dengan sikap-sikap dia. Kemudian ada orang yang gak suka, kemudian mempengaruhi secara energi, entah dari magic atau apapun ya. Tapi kemudian pengaruhnya sama seseorang yang kalian pikirkan ini jadi hidupnya jadi nggak ini, dibuat nggak tenang gitu. Jadi nggak tenang. Termasuk hubungan dengan kalian jadi nggak damai. Silahkan kalian simpulkan sendiri sesuai intuisi kalian. Saya nggak berani. Nanti jatuhnya fitnah. Karena itu, kenapa kalau yang lainnya nggak dibilang fitnah Bunda? Kan semuanya prediksi, iya. Tapi kalau hal yang satu itu fitnahnya kejam ya. Kalau saya bilang, karena di sini nggak ada juga kartu mistism, adanya kartu takdir, ya. Bukan kartu-kartu energi-energi yang horor-horor yang biasanya itu seperti ini nih, mistik gitu, enggak. Bisa ke arah sana, tapi di sini semata-mata nggak ditunjukkan secaranya semata-mata ditunjukin gitu, enggak. Tapi kalau saya merasakan energinya ada sih, energi-energi begitu dari orang-orang yang nggak terima atas perbuatan dia. Itu. Oke. Kemudian, kalaupun itu memang buatan atau mungkin karena pengaruh bukan dari dirinya sendiri yang memang kejam ya. Emang perasaan dia sebenarnya sama kalian gimana? Kalau saya lihat hubungan sama kalian, dia nggak mau meninggalkan atau ditinggalkan. Buyar nggak mau. Ya. Terus apa? Cinta. Coba kita lihat cinta nggak?
Jadi di sini itu ada gini, kalian merasa kok gini sih, kayak nggak selaras, nggak harmonis. Kalau dia mikirnya kalian yang menjadi trigger, kalau kalian mikirnya saya sudah berbuat yang terbaik, kenapa selalu dianggap salah? Nggak nyambungnya di situ. Oke, kita lihat ya. Perasaan dia kepadamu. Oke. Sebenarnya dia ini juga ada merasakan rasa apa ya? Nggak nyaman, nggak tenang dengan dirinya sendiri ini loh. Kan dia itu setia, nggak mau apa ya, maksudnya setia itu gini, nggak mau pisah sama kalian ya, nggak mau jauh sama kalian, nggak mau, bukan ingin meninggalkan, enggak, tapi di sini ada satu gunung yang harus diruntuhkan supaya jalannya lempeng ke kalian. Apa yang harus diruntuhkan? Kesombongan, ego. Orangnya nggak bisa itu. Dia merasa nyaman kok sama kalian, mungkin kalian orangnya ngalahan ya daripada rame ya. Oke, ada sosok female, energi feminin. Perasaan dia kepada kalian, cinta loh orang ini sama kalian. Tapi mungkin ada pengganggu saya kira teman-teman. Atau mungkin masalah dia dengan orang lain itu mengganggu kalian ini. Lebih ke situ. Akhirnya mengganggu hubungan kalian. Dia berbuat salah di luar hubungan kalian. Kalian pun kena imbasnya. Itu ceritanya. Oke, terus maunya dia apa? Apakah dia mengerti? Apakah dia sadar bahwa kelakuan dia itu membuat kalian gak nyaman? Masa orang kalau cinta membuat gak nyaman, ya kan? Harusnya kan. Tapi ya itu kepentok sama egonya dia. Terus tujuan dia, rencana-rencana dia atau maunya dia sama kalian gimana sih? Sorry. Sementara ini dia nggak mau mikirin. Semuanya biarlah berjalan seperti ini dulu. Oke, lanjut ya. Orang ini hatinya sunyi ya. Hatinya sunyi. Nggak tenang, merasa bukan dirinya sendiri. Kasian. Jadi kekerasan atau kekasarannya dia ini, tapi dia nggak bisa ngomong. Orang-orang kayak gini perlu didoakan untuk perlindungannya dia ya teman-teman. Kalau saran saya. Tapi coba kita lihat saran semesta. Oke. Orang ini banyak kekhawatiran. Nggak tenang. Sehingga dia untuk apa yang dia rencanakan atau harapan dia nggak ada. Lagi males mikir. Ya, saya juga nggak mau bikin ini sih. Bikin karangan yang supaya gimana gitu ya. Seru ceritanya. Nggak seru memang. Dia males mikir. Gitu. Oke. Jadi gitu teman-teman. Orang ini butuh support ternyata. Walaupun kasar gini ya, mungkin ada hal lain yang mempengaruhi dia. Ya ini memang kalian ditakdirkan
dalam situasi seperti ini pasti ada tujuannya. Mungkin untuk saling menguatkan ya. Yang satunya seperti itu, mungkin kalian harus sabar dulu, kemudian sementara support dulu secara mental. Kalau saya kira seperti itu, secara batin ya, doain. Mengalah itu memang apakah harus mengalah? Iya, semua ada batasnya, semua ada tolak ukur dalam bersikap ya. Jadi harus tahu dulu basicnya itu mau dilihat dari mana dulu gitu loh, sudut pandangnya, mau menyelesaikan masalah dari mana dulu. Kalau memang masih dalam batas-batas aturan yang sesuai, yang ini ya, yang berlaku lah, entah agama, entah apapun, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian kalian sering diancam, tembak, sudah diacungin ini celurit gitu ya, itu kan sudah nggak masuk akal, ya harus dilaporkan walaupun suami istri, ya kan, yang logis saja. Saya cuma mikir anak-anak. Semua itu ada prioritasnya ya, mana yang harus didahulukan ya. Kalau semua harus diselesaikan dalam waktu bersamaan, semuanya harus beres, kapasitas manusia itu juga terbatas teman-teman. Ya mana yang dulu. Kalau sesuatu yang mengancam ya hidup ya, nyawa, itu bahaya, memang harus diprioritaskan. Butuh perlindungan, bukan hanya doa, yang nyata saja, laporin polisi kan gitu. Oke, itu ya. Kemudian kalau memang menghadapi seperti ini, pesan semestanya apa sih? Coba kita lihat ya pesan semestanya ya. Pesan semesta untuk kalian. Mana ya pesan semestanya yang asik ya? Comfort. I am with you in your time of need, helping your heart to heal. Jadi untuk kalian yang ingin merasa kenyamanan ya, walaupun situasinya kayak gini, ini angel itu malaikat. I am with you in your time of need. Saat saya akan mendampingi, istilahnya seperti itu ya. Saya bilang bukan malaikat lah, semesta lah, bisa dikatakan apapun yang sifatnya baik, yang diciptakan Tuhan. Atau mungkin bisa dikatakan Tuhan itu selalu bersama kalian ya, menyembuhkan hati kalian saat kalian membutuhkan kapanpun ya. Tapi yang perlu diingat, jangan kalau pas butuhnya aja menghadap Tuhan, Tuhan bantu saya. Ya, harusnya kapanpun. Sebenarnya dekat sama Tuhan itu akan membuat comfort, membuat nyaman. Maka dari itu sejauh mana kekusuhan kalian, keistiqomahan kalian dalam beribadah. Ibadah beda sih ibadah. Kalau sholat ya, atau mungkin ke gereja, itu kan wajib ya. Memang sudah seharusnya. Kalau enggak itu yang enggak benar gitu kan. Kalau itu kan sudah memang seharusnya. Yang lainnya itu loh ya, karena kita kan punya permasalahan ya. Kalau sholat itu sunnah gitu loh. Ya apa ya, nyampe noning. Ya paling tidak kalian itu kalau punya mau sama minta bantuan seseorang lah. Contohnya seperti itu. Kan harus baik, harus dekat. Kalau nggak dekat tiba-tiba minta tolong, ya bisa ditolong bisa enggak. Kan gitu. Tapi kalau kenal dekat, ya kemungkinan ditolongnya lebih besar. Ya, jadi dekatkan diri sama Tuhan untuk minta tolong. Paling tidak untuk menguatkan ya. Atau untuk membuat hati itu nggak terlalu luka. Ini katanya kartu, bukan saya. Sensitivity, you are extra sensitive to energies and emotion right now. Honor yourself and your feeling. Kamu sekarang, untuk kamu yang saat ini sedang sensitif banget ya, terutama ini orang-orang yang sensitif terhadap energi yang sifatnya itu emosional bisa sedih banget gitu ya. Hargai diri kamu, jagalah jiwa kamu, perasaan kamu ya, untuk nggak
apa ya, walaupun sedih ya sedih, tapi jangan kebangetan. Karena di dalam kebangetan itu nanti malah jadi sulit untuk memanage-nya. Gitu teman-teman. Sensitif banget ya. Kalau sudah sangat sensitif seperti ini, saatnya ini ya. Kalau kita sedang duduk itu masih emosi. Emosi itu nggak selalu hal yang buruk ya. Seneng, kesenangan, ngakak-ngakak sama temennya. Kalau sudah gitu, sedang duduk ngakak-ngakaknya kebangetan ya. Coba berdiri ya. Ubah posisi. Atau mungkin terus jalan. Emosi apapun. Untuk meredakan, untuk menetralisir. Tapi yang paling sip adalah saat emosi, minta bantuan Tuhan untuk menetralkan. Langsung ambil air wudhu, langsung ambil rosario. Nah, kayak gitu contohnya. Ambil ini sikap berdoa. Katanya kartu, bukan katanya saya. Moon cycles. Notice how the moon affect your energy and manifestation and capitalize upon this cycle. Di sini moon cycles. Cycles atau mungkin siklus ya, siklusnya bulan itu datangnya kan malam. Di sini seperti yang saya bilang tadi ya, suruh dekatkan sama Tuhan kan. Saat-saat malam itu penting ya, karena saat-saat malam mungkin banyak energi yang positif, yang bisa setrumnya itu bisa lebih kenceng gitu sama Tuhan. Katanya kartu ya, saya cuma membacakan. Jadi saran saya, mungkin memang harus ini ya, harus saat ini mungkin harus sabar dulu. Ya memang berat, tapi kalau kalian mau segala sesuatunya menjadi lebih baik ya, bukan lebih buruk. Versi kartu tarot saya ya seperti itu. Sekarang pilihan, kalian mau atau enggak. Semua pilihan ada resikonya, ada yang harus dikorbankan, harus diperjuangkan, ada konsekuensinya lah. Yang menjalani kalian, pilihan di kalian. Saya serahkan sepenuhnya kepada kalian, mana pilihan yang mau diambil. Ini hanya saran, jangan ditelan mentah-mentah. Tetap pakai logika, realita, karena saya juga nggak tahu yang kalian alami sebenarnya seperti apa secara detailnya. Karena ini general ya. Kalau yang ingin personal reading, sekali lagi bisa ya dengan mendaftar dulu. Lewat Mbak Tia, admin saya, nomornya ada di video di deskripsi setiap video saya. Di video itu ada deskripsinya ya, di bawahnya judul ya. Silakan daftar di Mbak Tia, mendaftar saya nggak ikut ngurusin, tapi bacanya tetap langsung dengan saya. Dengan video call ya, semuanya berbayar dengan video call, bukan chatting atau voice note. Seperti itu. Terima kasih semuanya yang sudah nyimak dari awal hingga akhir. Jangan lupa di-subscribe kalau kalian suka dengan bacaan saya. Saya hanya bisa mendoakan untuk kalian-kalian yang dalam situasi seperti ini, ekstra sabar teman-teman. Susah nggak selamanya susah ya. Mungkin dari kesusahan itu kalau kita berusaha lebih dekat sama Tuhan, Tuhan akan memberikan hadiah yang lebih besar untuk kalian. Amin ya. Semoga kuat, tetap positif ya, karena nggak ada ruginya. Toh itu juga untuk kita sendiri. Nggak perlu mendoakan atau nyukur-nyukurin orang atau mendoakan orang buruk, karena doa-doa atau ucapan-ucapan itu yang buruk juga kembali ke kita. Ucapan-ucapan yang baik juga akan kembali ke kita. Jangan salah ya. Dan ngatain orang atau doain orang yang nggak bagus, itu sebenarnya kita yang rugi. Jangan salah. Coba berpikir cerdas, itu kembalinya sama kita. Ya, oke. Jangan lupa di-subscribe teman-teman. Terima kasih banyak. Jangan ditelan mentah-mentah ya. Tetap dipilah-pilah, difilter-filter. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.